Ya, ketemu lagi kita pada acara bincang-bincang ya. Kali ini saya akan bahas tentang pelestarian bahasa daerah ya yang terancam punah. Ya, kita tahu ini eh, kalau tidak ada upaya maka bahasa daerah saat ini baik di Indonesia maupun di daerah kita di Sulawesi Utara itu bisa terancam kepunahan ya karena memang sudah ada beberapa yang tidak ada lagi ya bahasa daerah sudah punah karena menurut UNESCO itu satu bahasa daerah itu diakui jika ada kurang lebih 100.000 penutur ya. Penuturnya ada sekitar 100.000. Nah, kita lihat seluruh dunia itu ada ribuan ya bahasa daerah, kurang lebih 6 ribuan, dan secara perlahan mulai hilang ya. Di Indonesia sendiri ada 652, sekitar 650-an itu termasuk Papua ya. Dan yang paling banyak bahasa daerah di Papua. Oke, itu secara eh, garis besar tentang bahasa daerah ya. Jadi kalau kita lihat standar UNESCO itu menetapkan kurang lebih 100.000 penutur, maka kalau mengacu pada standar ini maka kita lihat secara Indonesia yang harus kita jaga itu ya memang sudah standar kita ya. Tapi bahasa daerah ini juga jangan dibiarkan begitu saja atau jangan tidak dipeduli ya sehingga ini akan menyebabkan kepunahan. Nah, oke, mari kita lihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para volunteer dan tentu volunteer ini misalnya bekerja sama dengan pemerintah ya, ada yang bekerja sama dengan pemerintah ya. Seperti kalau kita lihat ya, ini kita lihat dulu ya bahasa apa, ini berapa informasi dulu ya, kita cek informasi ya, ini ada informasi kalau kita mau lihat. Jadi ini UNESCO ya, kita lihat UNESCO sendiri menetapkan tadi saya sudah katakan ya penuturnya ada 100.000 itu baru diakui ya. Kemudian dan seperempat lagi kurang. Jadi ini yang sudah dari 6.000 deh kira-kira 6.000 hanya tinggal 600 sampai 3.000 bahasa saja yang masih dapat bertahan di abad ke-21 ya. Kita lihat ini suatu ancaman yang sangat serius ya. Kalau nggak salah kita di Indonesia juga sudah ada beberapa di daerah Maluku situ ya sudah ada satu bahasa daerah yang penuturnya tinggal hampir sedikit ya, tinggal sedikit sekali. Nah, kalau tidak ada upaya ini akan sangat berbahaya atau ya bagaimana ya kita ini adalah satu budaya ya, satu budaya bahasa daerah yang ditinggalkan oleh leluhur kita dan kita tidak mampu menjaga, tentu ini satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita ya. Nah, ini kita lihat ya tadi sudah disampaikan. Ini saya ikut terlibat juga di dalam melestarikan bahasa daerah ini ya. Yang saya ikut di pelestarian bahasa daerah Tondano ya di sini. Nah, tapi kita lihat dulu ada beberapa bahasa yang ada di Sulawesi Utara. Ini saya ambil dari dari Dikti ya, dari website Dikti ya. Kita lihat dari website Dikti, saya lihat ini ada, jadi ada kalau di Sulawesi Utara itu ada bahasa Bantik ya, ada Bantik ya, ya yang banyak tersebar di beberapa daerah ya di Sulawesi Utara. Selain di Desa Bantik ya, ada Kecamatan Bolang Timur, Bolang Mongondo, dia tersebar di mana-mana juga. Kemudian ada bahasa Bolang Mongondo ya, Bolang Mongondo ini ada yang di daerah Bolmong dituturkan oleh masyarakat yang berada di Desa Olot, Kecamatan Bolangitan Barat. Ada lebih lengkapnya ada semua ya di sini di Desa Otam, Desa Langongan, Kecamatan Bolang. Ini desa-desa yang masih menggunakan bahasa Bolang Mongondo ya.
Kemudian Gorontalo sudah pindah, sudah masuk, sudah provinsi sendiri. Ada juga bahasa Melayu ya, tapi itu yang biasa. Kemudian Minahasa sendiri, kita lihat Minahasa ada ada Tolor dan Tondano dan apa Tombulu ya. Ini desa-desa yang menggunakan ini ya, masih di satu rumpun Minahasa, tapi dia terbagi dua ya tadi. Nah, selain itu ada juga Minahasa Tong Sawang ya, Minahasa Tong Sawang, Minahasa Tong Sea ya, daerah-daerahnya kita lihat ini ada. Kemudian ada Pasan, ada Ponosakan, dan ada Sangihe Talaut. Oke, ini kira-kira yang ada di di Sulawesi Utara. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau kita lihat dari semua bahasa yang ada ini, secara perlahan kita lihat penuturnya semakin berkurang ya. Apalagi orang-orang yang berada di desa-desa yang menggunakan bahasa ini banyak sudah ke kota-kota besar dan sudah mulai lupa akan bahasa daerah. Nah, kalau para orang tua sudah lupa, bagaimana dengan anak-anaknya ya? Apalagi banyak sekarang ini orang tua lebih memprioritaskan ke bahasa asing misalnya. Itu tidak salah, tapi kita juga jangan melupakan bahasa daerah kita untuk misalnya diteruskan ke anak cucu. Nah, saya sendiri termasuk satu generasi yang sudah setengah hilang ya. Jadi saya lahir di Tondano, walaupun saya campuran ayah saya Sanger. Kalau Sanger karena memang kita sudah tidak tinggal di Sanger lagi, ibu saya orang Minahasa Tondano. Yang waktu saya kecil orang tua masih menggunakan bahasa dan saya masih bisa mendengar, bicara sudah susah, saya bisa bahasa asing, bisa bahasa asing saya bisa, tapi saya sedikit malu juga karena bahasa daerah saya sendiri saya berbicara sudah tidak bisa. Kalau bahasa Sangir memang karena orang tua saya walaupun lahir di sana, opa saya ya lahir di sana, tapi mereka sudah tidak menurunkan kepada kita. Mereka masih menggunakan, tapi dengan ke orang tua sudah tidak terlalu, karena memang lama di Manado ya, sudah tinggal di Manado. Akhirnya kepada kita anak-anak sudah tidak sama sekali tidak bisa lagi ya. Nah, ini kalau dari orang tua ibu ya memang masih di rumah, itu kan banyak keluarga-keluarga datang, mereka masih berkomunikasi dan saya masih bisa mendengar. Nah, jadi masih mengerti, tapi sudah bicara tinggal yang gampang-gampang. Kalau sudah susah, sudah mendengar pun sudah tidak ya 30%, saya masih 34%. Nah, ini generasi saya. Nah, bagaimana dengan anak-anak saya? Tentu sudah tidak mungkin lagi mereka berbahasa, karena bagaimana saya mau mengajarkan, saya sendiri tidak tahu. Sementara di lembaga-lembaga formal, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu ya saya lihat hampir tidak ada. Di Sulawesi Utara belum masuk ya. Nah, ini yang sudah kami coba upayakan dengan beberapa teman volunteer ya. Ada Bapak, ada beberapa dari Minahasa ya, teman-teman dari Minahasa, senior-senior yang peduli. Dan pakar-pakar bahasa ada ya. Kalau misalnya kalau bahasa Tondano ini ada pakar-pakarnya, cuman buku-buku yang mereka buat itu belum didetailkan untuk bisa masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi sebagai kearifan lokal ya. Bahasa daerah kan sebenarnya bisa masuk dalam kurikulum sekolah sebagai kearifan lokal. Ya, saya lihat misalnya di Jawa, di Sumatera mungkin itu ada ya. Nah, itu sebenarnya contoh yang bagus yang bisa kita ikut ya, agar supaya bahasa daerah kita itu tetap lestari. Nah, yang sudah kami buat yaitu misalnya lomba bahasa Tondano, itu pidato dan ada dua yang kami buat, yaitu ini ada di website ini ya. Ini lomba
Ini lomba pidato bahasa Tondano ya, tingkat SD, SMP, SMA Seminahasa. Dan saya tidak melihat ada upaya-upaya lain ya, upaya-upaya lain dari bahasa-bahasa lain. Ada satu, ini kalau bahasa Tondano saya lihat cukup gencar dalam selain kami lakukan ya. Dan mudah-mudahan tiap tahun, cuma ini mungkin ada COVID, saya kurang tahu mau jadi dilaksanakan karena itu sudah pemerintah Kabupaten Minahasa sudah ikut berperan aktif ya, dan mereka yang ikut melaksanakan lomba ini. Nah, ini satu upaya yang bagus untuk melestarikan ya, untuk anak cucu kita ke depan ya. Silakan saja belajar bahasa asing, tidak masalah, tapi jangan melupakan bahasa daerah. Ini kan yang jadi momen. Kalau kita masih menginginkan yang peduli bahasa kita, bahasa daerah ini tidak hilang ya, itu harus ada upaya. Kalau tidak ya gimana gitu ya. Nah, ini upaya yang nyata ya untuk bahasa Tondano ini, itu masih ada upaya. Ini bahkan ada kamusnya. Saya ada membuat juga di website saya di Sudut Iptek itu ada ya. Jadi saya buat di sini, mana itu? Ada kamus, tapi ini kamus yang lebih baru lagi ya, dibuat oleh salah satu pemerhati. Ini Bracer Pangemanan ya. Ini kamus beliau ya, saya kira bagus ini. Ini ada total ada 11.000 kata di dalam ya, dan 2.539. Misalnya saya coba ya, tes. Ini saya punya juga ada, tapi saya punya karena saya tidak punya kamus, kata-katanya kurang, jadi tidak banyak ya. Saya punya di sudutiptek.com ya, ada. Itu saya buat, sudah lama, tapi karena saya tidak ada waktu untuk menginput data kata-kata baru atau kalimat. Nah, ini kita coba ya, mau kemana ya, kalau mau kemana bahasa Tondano. Ini satu contoh yang ya, ini dibuat oleh volunteer ya. Kau tak mau kemana, tidak ada ya. Mau kemana ya, bisa apa dia ini terjemahkan. Wisa patoroan. Ini contoh-contoh ya, wisa patoroan. Ya, mungkin dalam kalimat belum, baru kata-kata 2-3 kata mungkin ada di sini. Tapi paling tidak ini satu upaya, tapi ini pun dibuat oleh volunteer. Harusnya ada sinergitas antara para ahli-ahli bahasa kita dan pemerintah ya. Dan kemudian lomba-lomba, artinya anak-anak kita diingatkan dan dilatih untuk terus berbicara. Dan sungguh sangat baik kalau itu jadi kurikulum kearifan lokal di sekolah-sekolah SD, SMP lah, paling tidak mereka masih berbicara aja itu, atau ada hari-hari tertentu kita bisa berbicara bahasa daerah tanpa melupakan. Kita harus tetap menjaga, karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus menjaga bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan karena itu bicara hari-hari, jadi tidak akan lupa, semua pakai. Tapi bahasa daerah ini kalau kita tidak pakai lagi, jadi ya sudah hilang lama-lama ya. Ini contoh satu bagus ya, yang dibuat oleh saudara tadi siapa dia itu, Barnis ya, Barnis. Nah, ini juga saya punya dari teman saya di Australia. Dia orang ini ya, tapi dia belajar bahasa Lolak. Saya kurang tahu bahasa Bolang Mangondo, ini bahasa daerah Bolang Mangondo, belajar bahasa Lolak. Ini dia buat buku Steri ini dia penyanyi di Australia juga, penyanyi Steli Katilikuri ya, SE sarjana ekonomi. Jadi dia membuat satu buku. Buku ini katanya sudah diberikan ya ke pemerintah Bolmong sana. Nah, ini sebenarnya upaya, tinggal bagaimana mau melestarikan. Jadi ya paling bagus itu masuk di kurikulum sebagai kurikulum kearifan lokal. Nah, nanti lomba-lomba itu untuk lebih membuat supaya ini bahasa ini populer. Dan orang tidak malu berbicara bahasa daerah. Harusnya kita bangga. Ini yang harus kita putar ya. Image ini yang harus kita putar. Kita harus bangga terhadap bahasa daerah. Jadi ini kita lihat ya, ini bahasa Lolak ya. Bahasa mana ini? Bahasa Lolak yang dibuat ya. Dibuat oleh saudara Steri. Ini tentu sangat bagus untuk kita.
Saya coba cari-cari ada ya, yang lain-lain saya coba cari. Saya kurang tahu, maaf kalau ada yang sudah punya lebih, tapi saya tidak bisa informasikan karena saya referensinya hanya menggunakan internet dah, internet. Jadi yang ada di internet saja yang saya pakai. Kalau sudah ada yang membuat itu ya silakan saja ya, lebih bagus lagi kalau apa yang saya sampaikan ini bahkan sudah ada yang lebih. Oke, saya bersyukur. Jadi ini apa yang saya dapat referensi dari internet. Kalau saya coba-coba isi yang lain, bahasa lain ya. Ini bahasa Sanger. Nah, ini bahasa Pasan. Ada ini, ada bahasa Pasannya juga, tapi masih di website gratis, kasihan. Blogspot lagi. Ini cuma volunteer juga ya. Kamus Bahasa Daerah Minahasa Tenggara, Bahasa Pasan Rataan. Ada, tapi ini cuma tulis seperti ini. Sebenarnya bisa dalam bentuk digital database seperti bahasa Tondano tadi, Todano ya. Apa itu abu, abu sisa pembakaran, awu, endami, panggawu dan lain sebagainya. Ini ya bagaimana ini supaya bisa masuk di dalam kurikulum kearifan lokal. Jadi kalau saya lebih sangat mensupport jika ini masuk sebagai kurikulum. Nah sekarang siapa-siapa, nah, memang misalnya di Unsrat kita kan ada jurusan bahasa. Nah ini mereka seharusnya juga memang bahasa daerah sih memang tidak masuk di dalam, saya kurang tahu masuk di dalam kurikulum atau tidak, tapi paling bagus kalau dia masuk ya. Kita belajar bahasa asing tapi bahasa daerah juga itu kita belajar. Nah ini yang sangat baik jika ini kita peduli ya. Bahasa Sangir juga ada, bahasa Sangir di internet saya lihat ada yang buat, tapi sama seperti bahasa Pasan ini juga ya. Yang lain saya sudah tidak cari karena waktu. Ini jumlah bahasa. Nah, ini bahasa Sangir kita lihat, ini ada, ini sederhana. Mapalek baik, kere habare, apa kabar, bawa apa ikau, dari mana kamu, bopai dari sana, sarang apa kau, mau kemana kamu, sarang pai, mau ke sana. Saya Arengo, siapa namamu? Nah, ini contoh-contoh, tapi ini hanya bentuk-bentuk sederhana yang ada di orang-orang ini, cuma dibuat oleh para volunteer ya. Harusnya ini itu yang saya katakan, siapa yang ahli ya, saya tidak ahli, saya backgroundnya bukan, cuman saya peduli, pemerhati saja ya. Saya pemerhati budaya ya. Karena saya pemerhati budaya, iptek dan pengetahuan iman. Jadi saya ingin menghimbau ya, memberi motivasi. Tapi jadi saya juga ikut terlibat dalam pelestarian ya, dengan lomba-lomba itu kita kumpul uang bersama, saya dan teman-teman Pak Bert Supit dan lain-lain ya, ada banyak dari luar negeri juga mensupport dan melakukan memberi hadiah sebagai hadiah ya. Itu kita buat dan akhirnya itu ya sampai sekarang sudah pemerintah sudah membantu ya, sudah kerjasama. Itu mari kita jaga terus, tinggal bagaimana itu bisa masuk di masuk sebagai kearifan lokal di dalam kurikulum. Nah ini yang menjadi harapan kita ya, menjadi harapan kita agar supaya bahasa daerah kita ini akan tetap lestari ya, jangan hilang. Karena coba bayangkan itu syarat UNESCO itu harus ada 100.000 penutur, kalau tidak baru diakui, kalau tidak ya susah untuk diakui ya. Maka siapa lagi yang harus bertanggung jawab terhadap bahasa daerah ini kalau bukan kepada kita-kita ini. Kalau kita tidak ada upaya, maka satu saat akan hilang bahasa-bahasa daerah yang yang diturunkan kepada kita sebagai generasi-generasi saat ini. Nah ini saya harap pemerintah dan yang peduli, siapa yang peduli, mari kita lestarikan bahasa daerah ini agar supaya tidak punah ya, jangan sampai punah ya. Karena kalau sampai punah tentu sayang ya. Kalau sudah punah mau gimana lagi. Itu yang saya dengar, kalau tidak salah di Maluku ada satu yang penuturnya kurang berapa orang katanya, ya sudah selesai.
Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang tetap menjaga keutuhan bahasa Indonesia, kita juga menjaga kearifan lokal. Ini namanya baru kita akan sangat lengkap. Nah, kalau belajar bahasa asing silakan saja untuk pergaulan dunia. Itu kita kabungkan, maka ini akan jadi satu hal yang sangat konstruktif dan sangat baik. Dan tentu para leluhur kita akan senang melihat kita punya upaya-upaya untuk mempertahankan bahasa-bahasa mereka, ya, bahasa leluhur kita. Ya, ini yang menjadi jadi harapan saya sebagai pemerhati, ya, peduli budaya. Ya, dalam hal ini adanya ancaman atau hilangnya atau punahnya bahasa daerah yang ada di Indonesia, ya. Yang Indonesia kalau yang kurang lebih ada 652, di Irian ada 400-an lebih, ya. Di Sulawesi Utara ada berapa tadi saya sudah sebutkan, ya. Nah, ini semua bahasa-bahasa daerah kita ini mari tetap kita jaga, jangan punah. Dan satu kata yang ingin saya sampaikan, mari kita bangga, mari kita berusaha sama-sama agar supaya ini masuk dalam kurikulum, ya, kurikulum sebagai kurikulum kan ada dalam kurikulum kompetensi, kan ada di sekolah di SD, ya, kurikulum mata pelajaran kearifan lokal. Ya, ini bahasa. Ya, lebih bagus lagi kalau ada satu hari kita di kantor, di sekolah, di apa itu dibiasakan bahasa daerah. Jadi khusus di daerah masing-masing, ya. Itu silakan saja, enggak apa-apa saya kira, ya. Tetap bahasa-bahasa lain kita, ya, bahasa Indonesia bahasa utama, bahasa daerah kita mulai berdayakan, kita bangga, itu yang pokok, kok, merasa bangga kita bisa berbahasa daerah. Ayo kita balik lagi kita balik rasa kita, ya. Kalau tadinya bicara daerah itu dapat lihat orang kampung atau orang apa, masih ada image seperti itu. Nah, sekarang kita jangan lagi, kita malah kalau kita bisa berbahasa daerah, saya sih suka sedih lihat misalnya kalau ke teman-teman yang dari Jawa mereka berbahasa daerah mereka, atau teman dari Sumatera mereka berbahasa daerah mereka, saya sih suka sedih juga lah, saya nggak bisa gitu. Tapi ya itu, tapi tetap saya belajar pelan-pelan, ya. Itu tadi ada kamus, makanya saya bikin kamus belajar, cuma memang sudah semakin tua semakin pelan belajarnya, ya. Jadi saya berusaha untuk bicara walaupun bengkok kiri bengkok kanan, saya berusaha aja. So that's kalau bahasa Tondano ini sare nike sei tare. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, itu kalau bahasa Tondano itu. Sare nike, ya, sare nike sei tare. Siapa lagi? Kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu. Itu bahasa daerah yang sepenggal-sepenggal. So, kadang-kadang kita bahasa Tondano tapi masuk di bahasa Jepang, karena saya juga bisa bicara bahasa Jepang, lama juga di Jepang, ya. Akhirnya kadang-kadang bahasa Tondano karena pembendaharaan sudah kurang, tak mix dengan bahasa, tak masuk ke bahasa Jepang itu mau bicara. Ini ya kelemahan. Pelan-pelan saya berusaha. Kalau teman saya itu kalau lihat riwayat dia tidak tahu sampai dia belajar jadi mahir sekali, yaitu Pak Bertoar Bertoar apa ini, saya lupa tadi, Bertoar pemain Breds ini, ya. Bertoar Poli, ya, Pak Bertoar Poli ini kalau lihat riwayatnya dia masih sudah lupa bahasa atau bagaimana ini, dan dia bisa sekarang berbicara sangat fasih. Nah, ini satu hal yang bagus, ya. Ini yang harus dicontoh oleh kita semua. Oke, jadi mari sekali lagi sebelum akhiri saya harapkan mari kita bangga dengan bahasa daerah kita dan kita jangan malu, ya. Saya biar bengkok kiri bengkok kanan saya akan bicara bahasa daerah. Walaupun diketawain saya bicara, karena apa? Demi melestarikan bahasa daerah yang terancam punah. Oke. Jadi silakan saja kita semua yang peduli, mari kita bersatu padu untuk berusaha
melestarikan bahasa daerah, paling tidak masuk dalam kurikulum sebagai mata pelajaran kearifan lokal. Oke, saya akan akhiri streaming saya. Semoga bermanfaat bagi kita ya, walaupun ini sedikit tapi kita peduli terhadap bahasa daerah kita. Oke, terakhir saya akan putar ini ya, saya akan tutup dengan lagu daerah ya. Oke, sorry saya akan masuk sedikit lagu daerah, mana listnya. Saya ambil lagu daerah sedikit untuk menutup ya. Mana dia lagu daerahnya? Oops, ada di DF. Ada di F. Di F. Nah, ini ada lagu. Oke, sambil menutup saya akan tutup dengan satu lagu Kolintang aja, 2 lagu aja. Lagu ini saja dulu. Oke, kita putar listnya ya sebagai penutup.